Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang, ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atas kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jerman. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penista agama meningkat di era Jokowi karena merasa dilindungi oleh penguasa. Penista agama seperti Abu Janda ini memang meningkat di era Joko Widodo karena merasa dilindungi oleh penguasa. Sekarang muncul Joseph Paul Zhang yang menistakan agama. Meningkatnya penista agama di era Jokowi karena mereka merasa dilindungi penguasa seperti Abu Janda, kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataannya kepada Suara Nasional pada hari Ahad 18 April. Menurut Rahman lagi, rakyat Indonesia menginginkan Abu Janda, Denny Siregar dan juga Joseph Paul Zhang segera menjadi tersangka karena memunculkan kegaduhan di masyarakat. Sampai sekarang kasus Abu Janda dan Denny Siregar pun tidak jelas. Kata Rahman, aparat kepolisian harus memberikan rasa aman pada masyarakat untuk segera memasukkan penjara Abu Janda, Denny Siregar dan Joseph Paul Zhang. Apalagi Joseph Paul Zhang berada di luar negeri. Ia juga mengatakan publik juga akan mempertanyakan jika Joseph Paul Zhang bisa jadi tersangka dan masuk penjara tapi Abu Janda serta Denny Siregar tidak diproses hukum. Kalau Abu Janda tidak diproses hukum, penista agama jadi makin meningkat. Sebelumnya diberitakan bahwa pria bernama Joseph Paul Zhang mendadak viral di media sosial karena membuat sayembara. Joseph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Awalnya, Joseph Paul Zhang membuka forum Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam dengan menyapa peserta yang ada di beberapa belahan dunia. Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, Amerika, Kanada, ya Amerika sudah masuk. Yang ada di New Zealand, Australia, shalom semua, rahayu. Yang ada di Kamboja juga di Thailand, Korea luar biasa ya rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau daftar nomor 29. Saya suruh ambil nomor antrean dulu di Munchen. Ujar Joseph Paul Zhang seperti dilihat dari Detik.com di akun YouTube Joseph Paul Zhang pada hari Sabtu 17 April. Boleh ya semua yang mau antre bisa nomor antrean Nabi. Lawang situ Nabi Jonas disuruh buka dalam doa malah buka puasa sendirian, melangkahi. Suruh buka dalam doa malah buka puasa dia. Gak bener ini Nabi Jonas, sekte sesat tangkitarian. Disuruh buka dalam doa malah buka tangkil, gak bener. Ya kita terus berdoa yang ada di NTT ya. Terus kita doakan kalian semua di hati kami. Dan kita selalu push supaya teman-teman untuk bantu teman-teman di NTT. Haleluya, shalom semuanya. Setelah menyapa para peserta, Joseph Paul Zhang kemudian membuka tema Zoom terkait puasa lalim Islam. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa, lu yang puasa gue yang lapar. Gubrak. Password seperti biasa, buka jus, gubrak, olala bebe. Serius hari ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, gak bener lo. Masih dalam pembukaan tersebut, Joseph Paul Zhang juga bicara soal ibadah puasa teman-teman muslimnya yang ada di Eropa. Menurutnya teman-temannya itu melaksanakan ibadah puasa hanya di tahun pertama karena takut akan Allah. Ini saya dikirimi sama teman-teman dari yang saya bagikan lalimnya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Indo kan pada lagi puasa.
Kalau di Eropa juga bukan lagi pada puasa, lagi duniawi nggak puasa. Sebab teman-teman muslim di Eropa ini tahun pertama puasa takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun 3 bablas enggak yang puasa. Allah nggak lihat, tuh kenapa? Kan Allah maha tahu. Enggak, Allah lagi dikurung di Ka'bah. Kurang ajar, emang gitu ya? Tahun pertama mereka masih puasa full, tahun kedua mereka separuh, tahun ketiga rata-rata udah pada nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselin, tiap hari mereka apalagi di sini sejuk. Kalau mau cocok di sini sejuk. Tapi dari dulu, saya kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan paling nggak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri. Dung-dung breng, Sarimin pergi ke pasar. Wah, itu udah paling mengerikan. Katanya, beberapa peserta kemudian ikut berkomentar soal puasa, hingga kemudian Joseph Paul mengaku merasa tidak nyaman dengan adanya bulan puasa. Ia menyebut suasana menjelang Idul Fitri sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia juga lantas mengungkap telah membuat video sayembara. Ia menantang orang-orang untuk melaporkannya ke polisi karena penistaan agama dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Joseph Paul menantang minimal ada 5 laporan polisi di Polres berbeda. Joseph Paul akan menghadiahi orang yang melaporkannya Rp1 juta. Bareskrim juga memburu Joseph Paul-Zhang yang diduga menista agama. Di media sosial viral video pria bernama Joseph Paul-Zhang diduga menista agama Islam dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Dia menantang publik untuk melaporkannya ke polisi. Polri juga memburu pria ini karena dinilai meresahkan. Sedang kami selidiki, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat dikonfirmasi. Joseph Paul-Zhang dilaporkan ke Bareskrim atas laporan polisi nomor sekian tanggal 17 April. Listio Sigit juga mengatakan menurut informasi dari kantor imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta, berdasarkan travel dokumen, Joseph Paul-Zhang tidak lagi berada di Indonesia. Dia tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong sejak tanggal 11 Januari 2018. Menurut informasi yang didapat, sumber yang pernah menjabat ketua RT, Joseph Paul dikenal sebagai Cindy Paul. Sekira 5 tahun silam dia bersama istri pernah tinggal di sebuah rumah di kota Salatiga, Jawa Tengah dengan status mengontrak. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga menyampaikan hal senada. Dia mengatakan pihaknya akan bergerak mencari keberadaan Joseph Paul. Subdit 1 Titip Cyber juga melakukan monitoring serta bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mengetahui keberadaan tersangka. Nama Joseph mendadak viral di media sosial karena membuat sayembara. Ia menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai Nabi ke-26. Joseph Paul membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya.